Halo Jack, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri di Persija Inside. Video kali ini gue mau coba ngebahas yang lagi viral banget. Ada satu pernyataan dari seseorang yang ini cukup menggemparkan. Jadi gue juga cukup kaget akan hal ini. Gue akan bahas, nanti gue minta dari kalian untuk penilaiannya, pendapat kalian seperti apa di kolom komentar di bawah. Jadi dilema, permintaan banyak, tapi gue nggak mau ngebahas sebenarnya isu sensitif kayak gini. Tapi ya nggak apa-apa, gue coba berusaha seadil mungkin, seobjektif mungkin, sesuai apa yang suara dari kalian dan apa yang gue pahami. Gue mau coba singkat aja di video kali ini. Tapi sebelumnya seperti biasa aja, gue ingetin kalian untuk sholat dulu, pause video gue, sholat, baru nonton gue lagi. Jangan tinggalkan sholat hanya untuk nonton gue. Itu aja pesan gue buat kalian. Oke. Gue mau ngebahas tentang FIFA yang diusir dari Indonesia oleh satu orang ini. Tapi sebelumnya gue mau kasih tau dulu sama kalian, FIFA ini datang ke Indonesia tujuannya itu dia untuk bukan untuk menyambangi korban, oke? Terus banyak pertanyaan, di mana simpatinya, di mana empatinya dari FIFA karena datang ke sini nggak ngunjungin korban. Dia udah melakukan hal itu, udah banyak banget hal yang dilakukan oleh FIFA. Jadi dia udah bikin kebijakan untuk 1 minute silence di setiap pertandingan di Eropa, banyak banget kebijakannya banyak. Terus tujuan dia ke sini adalah dia ingin membantu Indonesia, sepak bola Indonesia khususnya untuk ditransformasi dan menjadikan Indonesia ini sepak bolanya lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Bayangin, nggak banyak negara yang dikunjungin sama FIFA untuk diperbaiki sepak bolanya. Dia, Presiden FIFA ngelihat Indonesia ini berpotensi untuk sepak bola, makanya dia datang ke sini, dia ngobrol sama presiden, dia ketemu, terus dia mau deal-dealan tentang memperbaiki sepak bola Indonesia. Itu hal yang langka, yang nggak pernah banyak negara dapatkan kecuali Indonesia. Khusus dia berjanji bahkan dia akan ngebantu dan dia buka kantor di sini loh, bayangin. Sefokus itu dia ngurus sepak bola Indonesia. Tapi sayangnya ada pernyataan yang malah dia diusir. Bayangin kalau lu di dunia bola, ya ini adalah presidennya. Presiden bola tuh ini orang ini. Kenapa jadi harus diusir? Kan aneh. Lu kalau ntar dia diusir, terus dia kesinggung, dia ngambek, di ban, mampus gitu. Nggak ada bola lagi di Liga Indonesia. Makanya ini orang nanti gue bahas. Tapi sebelumnya gue mau coba ngasih tahu ke kalian. Sebenarnya kalian udah tahu, tapi gue mau coba menjabarkan apa yang menjadi keputusan dari pertemuan antara FIFA dan Presiden Indonesia. Ada 5 poin di sini. Poin pertamanya, kesepakatan yakni tragedi Kanjuruhan agar menjadi pelajaran yang sangat penting bagi sepak bola Indonesia dan bagi dunia sepak bola internasional. Itu poin pertamanya. Poin keduanya, pemerintah dan FIFA bersepakat melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Lu gila, kalau udah menyeluruh, dari atas sampai ke bawah itu semuanya dirapiin sama FIFA menurut pemahaman FIFA dan peraturannya dan yang udah dilakuin di Eropa. Semua negara yang diginiin sama FIFA, sepak bolanya maju pesat. Sekarang giliran kita, sekarang giliran Indonesia. Kita harus apresiasi, kita harus bangga justru. Jangan sampai diusir. Gila apa makanya diusir. Gue lanjut dulu ke poin ketiga. Pemerintah dan FIFA sepakat mengkaji kembali kelayakan stadion dan menerapkan teknologi untuk membantu angka potensi yang membahayakan penonton maupun pemain. Itu poin ketiganya. Salah satunya adalah VAR. VAR ini diusulkan sama FIFA ke Presiden Indonesia untuk dipakai di Liga Indonesia. Jadi itu udah gue bahas sendiri di video pendek gue tentang VAR ini. Banyak banget problematikanya. Kamera mesti nambah, pemahaman wasit mesti panjang banget. Gue nggak akan bahas di sini. Poin keempatnya, pemerintah bersama FIFA juga bersepakat untuk memastikan pertandingan Piala Dunia U20 dapat berjalan dengan baik. Ini Piala Dunia U20 ini ajang terbesar di dunia kedua setelah Piala Dunia. Ini Indonesia serius banget mau menjalankan ini. FIFA sampai datang ke sini untuk memastikan itu. Berkantor di sini, ngerapiin semuanya dari transportasi, dari security-nya, dari fasilitas rumputnya. Supaya apa? Supaya ketika negara seluruh dunia datang ke Indonesia itu gak malu-maluin. Nanti penyambutannya seperti apa? Terus euforia masyarakat Indonesia se-friendly apa terhadap turis yang akan datang. Karena bukan cuma pemain, pasti banyak turis dari negara lain yang akan datang ke sini. FIFA mau memastikan itu secara baik supaya nama Indonesia juga tetap bagus. Jangan diusir. Oke, yang kelima.
Pemerintah dan FIFA bersepakat untuk secara bersama-sama mengkaji ulang para pemangku kepentingan pesepak bolaan Indonesia, PSSI salah satunya. Jadi dikaji ulang, apakah ini orang layak, apakah ini enggak, ada standarnya kayak gimana, itu akan dikaji dan itu pasti diputuskan, diganti atau gimana. Tentu nggak bisa intervensi dari pemerintah ke PSSI. Tapi kalau di FIFA ngejamin bekerja sama dengan pemerintah, itu bisa gue rasa diintervensi. Bahkan yang lebih dahsyat lagi apa? Kongres luar biasa PSSI itu nggak jadi dilakukan sesuai arahan dari TGIPF. TGIPF bilang, bikin kongres luar biasa, ganti kepengurusan semuanya. Ini udah nggak bener lagi. PSSI menolak, dia bilang, tetap tahun depan kongresnya. Nggak tahu diri. Jadi banyak hal sebenarnya yang perlu dibahas dari poin-poin itu. Tapi gue mau lanjut ke intinya. Intinya adalah acara fun football dari PSSI dengan Presiden FIFA ini menuai kontroversi yang dahsyat luar biasa. Oke, ada Akmal Marhali namanya. Dia yang pertama kali ngepost ini. Dia bilang fun football telah melukai perasaan masyarakat Indonesia atas berdukanya masyarakat Malang 133 orang itu, dia bilang, di tanggal 1 Oktober lalu. Sekarang tanggal berapa? Sekarang udah tanggal 20. Oke. Itu yang pertama dari Akmal Marhali. Itu yang menyulut air banyak orang setelah tweet dia itu. Dia yang pertama kalau nggak salah. Oke. Terus yang kedua ada Susi Pujastuti juga, dia nge-mention di Twitter, nge-mention PSSI, dia bilang empati di mana. Oke. Gue mau coba menjelaskan pelan-pelan ya, supaya kalian paham. Ini nggak ada maksud apa-apa dari gue. Gue mau coba meluruskan aja sesuai yang gue rasakan. Ini pribadi gue yang ngerasakan. Bagi gue gini, kalau kita diminta berempati, terus simpati terhadap yang terjadi di Malang, itu sudah kita lakukan. Bahkan dari tanggal 1 kemarin, sekarang udah tanggal 20, gue bikin video ini, itu kita sudah berempati lama banget, panjang banget prosesnya. Bahkan tahapan-tahapan semua sudah dilalui, semua sudah diperiksa. Gue sempat ngedrop empati gue itu karena pernyataan dari teman-teman di sana, supporter yang nggak mau diperiksa. Itu yang bikin gue sedikit ngedrop. Gue lagi semangat-semangatnya masalah kasus ini untuk usut tuntas. Gue bahas terus supaya kasus ini tetap diperhatikan. Tiba-tiba dari kubu supporternya menolak untuk diperiksa. Itu yang bikin gue drop sih sebenarnya. Jadi gue berempati, tapi nggak bertepuk bertepuknya sebelah tangan gitu maksud gue. Jadi gue mau berempati tapi guenya ngedrop. Sedangkan orang-orang ini kayak Akmal Marhali, Susi Pujastuti, terus ada artis siapa namanya tuh, dia juga nge-post juga, dia bilang mana simpati empati apa. Orang-orang ini gue nggak pernah ngeliat empatinya juga, nggak pernah ngeliat apa yang dilakukan untuk teman-teman di Malang juga. Kenapa sekarang tiba-tiba menjadi si paling yang terluka gitu? Gue nggak tahu tujuannya apa. Tapi yang paling penting adalah menurut gue fun football dengan Presiden FIFA bagi gue nggak sebegitu gue mesti cari kalimat yang pas nih, nggak sebegitu melukai hati lah bagi gue. Kenapa? Karena ini permintaan juga menurut PSSI, ini permintaan dari Presiden FIFA sendiri untuk diadakan fun football. Gue rasa ya dengan satu hal pertandingan ini nggak menjadikan korban atau keluarga korban ini terluka hatinya. Terus maksud gue nih, kita kan berempati, mau sampai kapan kita? Maksud gue gini, kita harus move on, kita harus tetap berjalan. Ini sudah terlalu lama, liga berhenti. Gue agak sedikit kecewa karena ini, apalagi yang tadinya dibilang tanggal 7 November mau ada liga, ternyata tiba-tiba sekarang tanggal 25 November. Gue orang yang nggak nonton bola. Gue seminggu sekali itu harus ada nonton bola, paling enggak. Tiba-tiba sekarang lama banget waktunya, gue nggak bisa ke stadion untuk nonton bola. Itu mengecewakan gue sebenarnya. Tanpa mengurangi empati gue ke korban. Empati gue ke korban itu, lo cek video gue, hampir 5 video gue ngebahas tentang korban Kanjuruhan ini. Gue udah tunjukin berapa empati gue. Mau kayak gimana lagi maksud gue, dan mau sampai kapan ini terus-terus kayak gini. Sekarang kalau misalkan ini udah sekitar hampir 2 minggu, hampir 3 minggu, terus mau sampai berapa lama? Kan pasti ada akhirnya dong. Masa iya terus kita berkabung selama-lamanya gitu kan? Sama aja, kita juga nggak boleh meratapi orang keluarga kita bahkan yang meninggal itu terlalu lama. Kita nggak boleh meratapi, kita nggak boleh sedih terhadap orang yang keluarga kita, atau terutama yang meninggal dunia, kita nggak boleh meratapi terlalu lama. Ini bagi gue udah cukup lama, kita harus move on, kita harus bangkit lagi untuk terus berjalan kehidupan kita seperti biasanya gitu.
tanpa mengurangi rasa hormat kepada korban yang ada di Kanjuruhan. Karena itu sudah punya porsi masing-masing. Yang gue bahas ini bukan korbannya, yang gue bahas adalah supporter yang nggak mau diperiksa. Itu maksud gue, poinnya ke sana. Terus kalau memang terjadi perdebatan di kolom komentar, gue ngelihat di salah satu Instagram, kalau nggak salah pengamat sepak bola, gue lihat komentarnya hampir ribuan, 3.000 lebih, 4.000 mungkin. Mayoritas ini bilang, kalau lu boleh cek sendiri Instagramnya, mayoritas bilang mau sampai kapan kita berempati gitu, mau kayak gimana lagi sih, apa yang harus kita lakukan supaya kita menunjukkan rasa empati kita, itu sih intinya kalau gue. Jadi kalau misalkan ya, gue bikin video terus gue senang-senang, itu dinilai ntar nggak empati terhadap korban. Gue nanya sama kalian, gue balikin, mau sampai kapan gue harus berempati? Ada batas waktunya atau mau 100, 200 hari, 300 hari, setahun, 2 tahun, ya mau sampai kapan? Dan ujungnya pun kita akan melupakan itu. Maksud gue, ayo kita, gue sulit gue mencari kalimat yang pas gitu. Gue takutnya ini menjadi kalian nggak paham apa yang gue maksud di dalam dada gue gitu. Tapi intinya gue tau lah, kalian orang-orang cerdas, kalian tahu apa yang gue maksud. Gue paling nggak, gue mau ngomentarin masalah fun football ini sebenarnya sih. Yang banyak orang mengkritik dan banyak orang yang support juga, ada perbedaan pendapat. Yang pasti gue akan tekankan sekali lagi, gue akan mengawal terus kasus ini sampai usut tuntas. Ketika gue ngomong usut tuntas, itu ada konsekuensinya buat apa yang gue ucapkan. Dan itu harus diterapkan. Usut tuntas itu mulai dari polisinya, PSSI, LIB, negara, kepolisian, tadi udah ada tentara di situ, ada security, ada panpel, ada supporter juga ini, ada supporter juga yang harus diusut tuntas. Maksud gue jangan bang pilih mau diusut tuntas yang di sana, giran dilempar ke sini nggak mau diusut gitu. Usut aja nggak apa-apa. Gue berani ngomong gini karena memang semuanya terlibat, kecuali orang yang nggak terlibat di dalam itu ya jangan diusut. Tapi kalau orang-orang ini terlibat, usut aja. Dan jangan dihalangi, kalau salah ya salah gitu. Jangan dihalangi. Itu maksud gue dari bikin video ini sih. Sebenarnya masalahnya fun football, tapi gue sekalian curhat sedikit. Soalnya ini rame banget, banyak permasalahan di sana-sini yang bikin gue, tadinya gue nggak mau, tapi DM gue isinya penuh banget disuruh bahas ini tentang fun football, ya akhirnya gue bahas. Jadi terakhir pesan gue adalah, kalau udah presiden FIFA datang ke sini untuk ngebantu Indonesia, jangan lu usir, bos. Gue mau yang usirnya siapa, gue belum ngomong dari tadi ya. Namanya Aksanul Kosasi. Dia bilang kayak gini, gue tampilin fotonya. Silakan segera pergi FIFA, jangan lama-lama di Indonesia. Caramu lebih tak elok dalam berempati ya. Itu dia. Dia kalau nggak salah presidennya Madura United. Itu yang bikin rame. Oke, Jack. Jadi sekian dulu video gue. Semoga kalian paham apa yang gue ucapkan ya. Karena tujuan gue ini gak ada negatif ya. Tujuan gue positif semua. Gue berusaha menilai. Ada salah dari sisi PSSI, gue salahin. Berkali-kali di video gue lu boleh cek. Tapi kalau dia nggak salah ya jangan disalahin juga. Fair dalam hidup. Kita harus menjadi laki-laki tuh harus objektif dalam menilai, fair. Salah bener-bener. Jangan diada-ada. Jangan karena kepentingan terus lu ngomong yang nggak seharusnya lu omongin. Gue nggak ada kepentingan di sini. Gue cuman mau sepak bola Indonesia lebih baik lagi dan gue pengen ya sepak bola lebih baik lagi dan liga dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.